Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penghobi aquascape? Kali ini saya akan rescape. Ini sih udah dibersihin ya. Ini itu tank 15 x 15 x 20 punyanya si Cupang. Tapi cupangnya sudah tiada. Oke, kita bikin tema apa? Oke, pertama kita masukin dulu pasir malang. Kira-kira ya nggak terlalu banyak, secukupnya aja, sesuai selera. Baiknya sih emang pasir malang ini sih kita cuci dulu, tapi kalaupun enggak ya kita pakai aja. Kita coba ini kita masukin dikit-dikit aja sih, pelan-pelan. Sebenarnya bisa langsung brok, tapi kita untuk ngatur banyaknya jadi agak susah. Oke, selanjutnya ini saya pakai scraper. Kita coba ratain dulu pasirnya, kita lihat dia mau dibentuk kemana. Tapi pada dasarnya kebanyakan sih aturannya sih emang paling belakang itu harus lebih tinggi dari paling depan. Jadi permukaan pasirnya ini supaya perspektif dari gambar ataupun landscape yang kita buat di akuarium atau di tank ini lebih terlihat bagus lah. Mudah-mudahan ini juga terlihat bagus ya. Kita ratain di belakang lebih tinggi, kita ratain. Oke, ini bagian depan saya mundurin dikit karena saya akan masukin pasir silika putih. Jadi supaya dari depan terlihat tidak ada seperti layer gitu, jadi cukup terlihat putihnya. Tapi sebelum kita masukkan pasirnya, kita coba setting dulu batunya. Ini menggunakan Erangga Stone, batu Erangga, ini lokal punya ya, punyanya yang lokal, kayaknya keren ya. Ini sering dipakai untuk untuk tema-tema Iwagumi atau tema-tema perbukitan. Oke, di sini saya masukkan dua buah batu di bagian bawah itu sebagai pondasi dulu supaya bisa nopang. Batu yang paling besar ini sebagai focal point, bukan focal point sih ya, nanti kita lihat aja. Oke, ini kita udah menggunakan 4 batu ini. Oke, di sini bagian tengah terlihat ada lubang, jadi saya masukin lagi batu erangga yang kecil, ukuran lebih kecil di bagian tengah itu untuk nutupin lubang ya. Gunanya sih supaya ketika air dimasukin itu pasir di bagian belakang itu nggak akan keluar, jadi nggak terlalu merusak pemandangan pasir silika nanti yang di depan akan kita masukkan. Oke, diotak-atik, digeser, dipasin. Kita lihat lagi dari bagian depan karena emang paling tricky ini untuk bolak-balik batu tuh, gimana sih yang kita mau, tapi sesuai selera sih. Oke, ini saya coba gabungkan dengan akar rasa malah. Sebenarnya sih sedikit aja, nggak perlu banyak, cuman di beberapa ranting aja sih disambung-sambungin, terus dilem dengan media tisu, dilem lagi, lalu ditutupin pakai serbuk kayu atau bisa pakai kokopit atau kopi, silakan tergantung selera. Cuman karena ini saya lem bagian belakang jadi nggak terlalu terlihat sambungannya, jadi kelihatan lebih natural. Ya ini ya, saya masukin pelan-pelan pasir silika ini. Saya beli yang silika halus. Ini ada toko di daerah dekat tempat rumah saya, ini harganya 10.000 1 kilo ya, atau 100 liter 1 liter ya. Pasir silika ini bagus putih sih katanya,
pasir-pasir berwarna kadang itu kayak seperti apa ya, meluntur ya, jadi air terlihat nggak bersih-bersih, katanya sih gitu. Tapi ya tahu benar atau enggak ya, silahkan dicoba di rumah kalau ingin menggunakan pasir silika coklat, krem ataupun lainnya. Ini saya udah coba rapiin dikit pasirnya dulu. Ini maksudnya kita mau bersihin dikit-dikit yang ada di batu. Oke, sekarang sih bentar, saya mau pasang apa ya? Ya, bisa tebak? Bisa ditebak? Ya, betul. Yang jawab kayu 100. Oke, ini kayu atau akar rasa malanya yang udah saya sambung ya, penghias aja sih. Tergantung masing-masing selera mau seperti apa ya. Saya sih buat seperti ini supaya apa ya, membentuk triangle. Oke, itu lagi diukur-ukur dulu, ngepasin aja. Terus apa, kita coba cari-cari apa cara yang lebih baik kan. Setelah dipikir lebih baik saya coba tutup lagi lubang-lubang yang masih terlihat dari bagian depan dulu, karena ketika nanti akar rasa mala ataupun kayu rasa mala ini kita pasang, itu akan agak sulit untuk untuk menutup lubang-lubang ini. Jadi lebih baik kita tutup dulu. Saya sih ini menggunakan busa apa ya namanya, pokoknya kalau di toko itu banyak yang jual itu busa, kayak busa macam busa filter, biasanya dipakai di atasnya under gravel gitu. Apa ya, oke lah, itulah pokoknya. Saya pakai nggak terlalu banyak, sedikit aja ya, emang kebutuhan, disesuaikan aja dengan kebutuhannya. Coba saya udah selip ini sebelah kiri kanan, kayaknya sih di tengah perlu juga sih kayaknya. Oke, ini coba saya padetin lagi supaya ini apa, ketika air masuk dia juga nggak lepas atau nggak keluar dari tempat yang udah saya masukin di sela-sela batu itu. Ya, saya pakainya itu kayak pinset bengkok, curve biasanya disebutnya. Nah, lalu kita ngapain lagi ya? Ya, setelah saya tutup bagian yang ada di situ, ya kan, saya mau coba nambahin apa ya, pasir malang di belakang. Ini pasir malang kalau saya masukin pelan-pelan di bagian belakang agar lebih tinggi lagi, supaya penampilan lebih padat lagi, sedikit demi sedikit. Kenapa? Kalau langsung banyak masukinnya tuh khawatirnya itu pasir malangnya tuh akan keluar. Nah, seperti yang di bagian depan ini nih ada sedikit sih, tapi nggak masalah ya. Kita lanjut lagi. Ini sedikit pasir malang yang masih di atas batu, saya coba bersihkan. Ini pakai scraper. Sebenarnya sih harusnya pakai kuas sih, tapi ya waktu ini sih saya nggak terlalu kepikiran mau pakai scraper. Tapi ya oke lah,
awal sebenarnya sih di bagian sisi kanan pojok belakang itu masih ada kurang gimana gitu, tapi ya sudahlah, ini nanti pun akan tertutup dengan buce Valandra. Lihat di sebelah kiri ini ada pohon-pohonan. Nah ini saya coba nutupin yang pasir di belakang itu, saya coba mau tambahin batu lagi, tapi kayaknya kurang pas, jadi ya saya nggak jadi masukin batunya. Oke, di sini saya coba masukin akar rasa malanya. Sebelum itu ya saya coba cari tisu sebagai media nempelnya. Ini tisunya. Oke, nggak perlu banyak-banyak sih, yang penting antara kayu dan batu itu bisa bersentuhan. Nah, nanti kita lem di tisunya itu nanti akan meresap lemnya, terus dia akan mengeras dan tentunya menempel di kayu dan di batu. Ini fungsinya sih sebenarnya supaya ketika saya masukin air, akar rasa mala ini dia nggak akan mengambang gitu, karena kan dia ini nggak terlalu berat. Khawatirnya kalau kita nggak lem dia akan ngambang, terus tanaman kita yang udah kita setting sedemikian rupa akan jadinya gimana ya, hasil jadi mesti set ulang lagi nantinya. Oke, ini perlahan-lahan saya coba pakai lemnya lem Korea sih, karena sih murah meriah sih, banyak yang jual di mana-mana. Kita bisa dapetin di toko alat tulis, bahkan di warung-warung pinggir jalan, warung-warung kaki lima biasanya menyediakan. Ini posisi seperti ini. Di bagian batu belakang ini saya nggak coba tutupin tisunya dengan serbuk kayu ataupun pakai pasir atau apa, karena ya posisinya di belakang nanti juga pun tertutup dengan tanaman. Saya akan coba untuk tutup dengan tanaman. Oke, udah mau jadi nih untuk hardscape-nya. Mungkin kita perlu sedikit detail. Saya coba pecahan batu erangga nih, saya coba pecahin biar jadi kecil-kecil, sebagai detailing supaya lebih terlihat natural. Nanti saya juga akan masukin tiasen ya, kalau nggak salah itu keluaran dari Aqua Jaya. Mungkin di sini banyak yang tahu ya, Aqua Jaya terkenal. Oke, ini udah jadi. Ini saya tanam semua isinya buce Valandra. Mohon maaf untuk video ketika planting tidak saya tayangkan karena memang waktu itu tidak memungkinkan untuk dilakukan video. Jadi ya saya coba saya buat aja dulu, nanti ya saya cuma bisa lihat kasih hasil akhirnya. Susah banget mau ngomong itu. Oke, ini dari sudut kita lihat tiba di bagian depan, kelihatan natural nggak sih? Kelihatan ya. Oke, seadanya ini
bisa dibilang sih ya agak low budget sama low tech, apa ya, low tech. Saya nggak injeksi CO2 karena ini hari pertama. Saya juga mungkin nanti akan